Hai guys, selamat berjumpa kembali dengan novel populer viral kesayangan Anda ini. Saat ini admin ingin menghadirkan sebuah novel yang alur ceritanya sangat menarik dan seru. Novel ini berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 289, Kematian Chang He. Luo Xiu memang telah selesai memurnikan pil, tetapi dia tidak terburu-buru untuk melakukan barter dengan tetua Sekte Sungai Panjang karena batas waktunya adalah 7 hari. Jadi, Luo Xiu memanfaatkan 4 hari yang tersisa untuk memulihkan vital sejatinya yang terkuras dalam pemurnian pil. Waktu berlalu dengan cepat, tetua Sekte Sungai Panjang sangat sabar selama 7 hari ini. Dia terus bermeditasi di aula reinkarnasi dengan tenang. Ketika Luo Xiu kembali muncul di aula reinkarnasi, tetua Sekte Sungai Panjang membuka matanya sembari berujar dengan wajah sumringah, "Ketua Luo sangat tepat waktu." "Hehe, aku orang yang selalu menepati janji." Luo Xiu menyahut dengan wajah tersenyum sembari menyodorkan botol giok yang berisikan 4 butir pil esensi hitam pola emas. Setelah transaksi keduanya selesai, tetua Sekte Sungai Panjang menatap Luo Xiu seraya bertanya, "Apakah Ketua Luo bisa memperkenalkanku kepada gurumu?" Luo Xiu tersenyum getir setelah mendengar permintaan ini. "Bukan aku enggak mau, tapi guruku sudah lama mengasingkan diri. Dia enggak ingin terlibat dalam urusan duniawi. Makin misterius sesuatu, akan makin sulit diketahui orang lain." Luo Xiu berencana untuk terus menutupi rahasia guru fiktif ini selama-lamanya. Tetua Sekte Sungai Panjang merasa sedikit kecewa, tetapi dia juga tidak bersikeras meminta. Kemudian, dia berpamitan dengan Luo Xiu dan berbalik untuk pergi. Luo Xiu spontan tersenyum lebar ketika melihat kotak giok yang berisikan batu kekacauan di tangannya. Dia yakin bahwa dirinya bisa mencapai tingkatan penguasa bela diri dalam beberapa hari dengan bantuan batu kekacauan ini. Tubuh perangnya juga kemungkinan besar akan meningkat hingga tingkatan pangeran. Selain batu kekacauan, dia juga memiliki pil esensi hitam pola emas yang baru dimurnikan. Pil yang berfungsi untuk meningkatkan basis kultivasi vital sejati ini dapat dihasilkan sebanyak 8 butir pil dalam satu tungku. Dia memberikan 4 butir kepada tetua Sekte Sungai Panjang sehingga masih tersisa 4 pil lagi. Tubuh perangnya yang telah mencapai tahap lanjutan tingkatan penguasa memang mampu menahan kekuatan obat pil peringkat ke-7. Saat ini, Luo Xiu sudah memiliki segalanya, kecuali waktu. Akan tetapi, beberapa saat setelah memasuki menara kultivasi alam rahasia untuk berkultivasi, Luo Xiu justru mendapat kabar bahwa tetua Sekte Sungai Panjang dibunuh dalam perjalanan kembali ke markas sektenya. Luo Xiu tidak bisa melanjutkan kultivasinya lagi. Dia langsung keluar dari menara kultivasi alam rahasia dan pergi ke aula reinkarnasi. Sesosok mayat yang bersimbah darah digotong masuk. Luo Xiu sontak menyipitkan matanya. Mayat di depan matanya ini adalah tetua Sekte Sungai Panjang yang baru meninggalkan Sekte Tarsuna 2 hari lalu. "Apa yang terjadi?" tanya Luo Xiu dengan suara berat. "Ada orang yang menggantung jasadnya di gerbang Sekte Tarsuna," jawab Su Jingnian. Luo Xiu menggunakan indera spiritual untuk menyelidiki luka-luka di tubuh tetua Sekte Sungai Panjang. Korban mengalami pertarungan yang sengit hingga kehabisan tenaga. Alhasil, dia pun dibunuh. Tetua Sekte Sungai Panjang memiliki basis kultivasi level ke-4 Pangeran Bela Diri. Pembunuhnya setidaknya adalah ahli yang selevel dengannya atau ada kultivator level ke-5 Pangeran Bela Diri yang menyerangnya. Selain itu, tetua Sekte Sungai Panjang seharusnya bisa melarikan diri meskipun kalah. Dia mungkin terjebak di suatu tempat atau diserang dari kedua sisi sehingga tidak bisa melarikan diri. Pembunuhnya meletakkan jasadnya di gerbang Sekte Tarsuna. Jelas, tindakan tersebut merupakan intimidasi, peringatan, dan provokasi terhadap Sekte Tarsuna. Luo Xiu mengayunkan tangannya dan langsung membuat sebuah peti mati dengan batu giok. Tetua Sekte Sungai Panjang adalah sekutunya. Jasadnya tentu tidak boleh ditelantarkan begitu saja. Gai Lianhong dan Su Jingnian terlihat murung. Mereka berdua merasa bahwa krisis seakan-akan sedang mengintai. "Sebelum aku bertindak, musuh malah sudah menyerang duluan." Luo Xiu menarik napas dalam-dalam dan bergumam, "Musuh enggak langsung menyerang markas sekte kita karena belum yakin bisa menghadapi formasi pelindung agung. Pelaku seharusnya belum punya basis kultivasi tahap lanjutan tingkatan pangeran. Asalkan bukan tahap lanjutan tingkatan pangeran, Luo Xiu masih mampu melawan musuh tersebut." Tepat pada saat ini, terdengar seseorang berseru di luar gerbang sekte, di mana ketua Luo Xiu dari Sekte Tarsuna. Pada waktu yang bersamaan, suara benturan keras bergaung di angkasa.
Ada orang yang menyerang formasi pelindung agung. Luo Xiu menunjukkan raut wajah dingin. Mereka sudah kehilangan kesabaran secepat ini. Dia segera bangkit dan keluar dari aula reinkarnasi. Dia memandang ke arah gerbang sekte dan terlihat dua sosok yang berdiri di luar. Sekujur tubuh mereka dipenuhi oleh aura pangeran bela diri yang sangat kuat. Salah satunya adalah Li Xuanyang dan ada seorang pria parubaya berjubah emas yang berdiri di sampingnya. Pria itu menatap formasi pelindung agung sekte Tarsuna dengan wajah yang seram dan penuh aura membunuh. Li Xuanyang menunjuk Luo Xiu setelah melihatnya keluar, lalu berkata kepada pria berjubah emas itu, "Senior Jiang, orang ini yang bersekongkol dengan Ji Changhe dan membunuh saudara Bai Li." Pria berjubah emas ini bernama Jiang Dongliu, sahabat karib dan teman seperjuangan Bai Li Yuanlong dari wilayah barat. Li Xuanyang segera memberitahu Jiang Dongliu setelah Bai Li Yuanlong dari Gunung Sungai Surgawi meninggal di formasi pelindung agung sekte Sungai Panjang. Pria ini pun segera datang untuk membalas dendam tanpa menunda-nunda. Aura membunuh Jiang Dongliu menjadi makin mengerikan setelah mendengar penjelasan tersebut. "Aku dan Bai Li Yuanlong adalah teman seperjuangan. Siapapun yang membunuhnya, aku pasti akan membuatnya membayar dengan nyawa." Dia menunjuk Luo Xiu yang berada dalam lindungan formasi pelindung agung. "Apakah kamu berani keluar untuk menerima tantanganku? Kamu seorang pangeran bela diri menantang aku yang hanya raja bela diri. Apa kamu enggak takut akan menjadi bahan tertawaan orang? Apa kamu enggak merasa malu?" Luo Xiu tersenyum sinis. "Kamu yang membunuh tetua sekte Sungai Panjang? Memangnya kenapa kalau aku yang membunuhnya? Kali ini, aku sengaja datang untuk membalaskan dendam saudaraku, Bai Li. Ji Changhe sudah mati. Berikutnya adalah giliranmu," ucap Jiang Dongliu dengan aura membunuh yang kentara. "Masuklah untuk membunuhku kalau kamu hebat." Luo Xiu tidak gentar sedikit pun dan mengayunkan tangannya. Seketika, muncul sebuah pintu masuk di bagian depan formasi pelindung agung. Dia seolah-olah sedang mengundang musuhnya untuk masuk. Raut wajah Li Xuanyang sontak berubah setelah melihat tindakannya. Dia spontan teringat pada adegan yang terjadi di Gunung Sungai Surgawi sebelumnya. Jika dia, Bai Li Yuanlong, dan Sun Qiansang tidak terjebak dalam formasi pelindung agung, mana mungkin keadaan bisa berkembang sampai seperti saat ini? Jiang Dongliu tentu tidak bodoh dan sangat memahami kehebatan formasi pelindung agung. Dia tersenyum sinis seraya berujar, "Kamu ini ketua sekte besar, kenapa malah bergantung pada formasi pelindung agung? Keluarlah untuk melawanku kalau kamu punya nyali. Walaupun kamu hanya raja bela diri, ku dengar kemampuanmu sudah melampaui basis kultivasimu sendiri. Kamu bahkan bisa membunuh penguasa bela diri. Saudaraku, Bai Li, adalah seorang pangeran bela diri. Tapi, dia juga tewas akibat jebakanmu. Hal ini membuktikan bahwa kemampuanmu luar biasa. Apa kamu enggak berani melawanku?" Jiang Dongliu tidak kehilangan akal sehat meskipun nafsu membunuhnya begitu besar. Sebaliknya, dia ingin memancing Luo Xiu keluar untuk bertarung dengannya. Luo Xiu sudah tidak takut dengan ahli pangeran bela diri seperti dahulu kala. Basis kultivasinya sendiri sudah mencapai level ke-9 Raja Bela Diri. Kemampuannya sebanding dengan basis kultivasi level ke-9 penguasa bela diri karena bantuan kekuatan manik kegelapan. Ditambah dengan hukum 5 elemen dan jurus pemungkas lainnya, daya tempurnya sudah dapat bersaing dengan pangeran bela diri pada umumnya. Meski begitu, daya tempurnya paling maksimal hanya bisa bersaing dengan tahap awal tingkatan pangeran. Dia akan kewalahan apabila melawan tahap menengah tingkatan pangeran seperti Jiang Dongliu dan Li Xuanyang. Sebelumnya, dia mampu membunuh Yin Oyanhua karena yang bersangkutan sudah kehabisan vital sejati sehingga kekuatannya berkurang drastis. Sejujurnya, Luo Xiu juga ingin bertarung dengan ahli pangeran bela diri secara langsung agar bisa menguji sejauh mana kemampuan dirinya sudah berkembang. Jiang Dongliu mengira aku enggak bisa menggunakan kekuatan formasi pelindung agung kalau aku keluar dari formasi. Tapi, dia enggak tahu kalau formasi agung ini dipasang olehku sendiri. Selama jaraknya enggak lebih dari 5 km, aku bisa mengendalikan kekuatan formasi agung ini sesuka hati. Tapi, Li Xuanyang juga berada di luar sana. Aku pasti kalah kalau dua pangeran bela diri itu mengepung dan menyerangku secara bersamaan, batin Luo Xiu. Setelah itu, Luo Xiu berseru dengan lantang, "Kamu boleh bertarung denganku, tapi Li Xuanyang harus mundur sejauh 9 km. "Boleh." Jiang Dongliu menyetujuinya tanpa berpikir panjang. Dia menoleh untuk menatap Li Xuanyang. "Saudara Li, kamu mundur sejauh 9 km dulu. Senior Jiang, anak ini sangat licik. Dia pasti ingin menyerangmu dengan cara licik sehingga ingin aku mundur," kata Li Xuanyang sambil mengerutkan alis. Asalkan aku enggak masuk ke formasi, dia enggak bisa berbuat apa-apa padaku." Jiang Dongliu tidak merasa khawatir. Li Xuanyang tidak memiliki pilihan lain. Dia terpaksa terbang dan berubah menjadi secercah cahaya kilat, lalu mundur sejauh 9 km.
Dia berdiri di atas puncak gunung sembari mengamati situasi di sini. Pada waktu yang bersamaan, Gai Lianhong, Su Jingnian, dan Yan Yuyu juga sedang membujuk Luo Xiu untuk tidak bertindak gegabah. Lawannya adalah pangeran bela diri yang sangat kuat, sedangkan dirinya bahkan belum mencapai penguasa bela diri. Namun, Luo Xiu mengabaikan pendapat mereka dan melangkah maju, lalu keluar dari formasi pelindung agung. Hehe, anak muda memang nggak bisa bersabar. Enggak disangka, kamu benar-benar keluar dari formasi. Tanpa formasi pelindung agung ini, kamu hanya seorang raja bela diri. Aku bisa membunuhmu semudah membalikkan telapak tangan. Sesaat setelah Luo Xiu keluar dari formasi pelindung agung, Jiang Dongliu sontak menatapnya dengan dingin sembari berseru dengan marah. Dia bergerak secepat kilat dan langsung muncul di hadapan Luo Xiu dalam sekejap mata, lalu segera mencoba meraih kepala Luo Xiu dengan telapak tangannya. Bertarung dalam jarak dekat, haha, ini sesuai harapanku. Luo Xiu tertawa keras dan meninju ke depan. Lawannya adalah pangeran bela diri, sedangkan fisiknya baru mencapai tubuh perang tingkatan penguasa tahap lanjutan. Namun, kekuatan fisiknya meningkat tajam setelah menggunakan kekuatan 24 kali lipat dari keterampilan transformasi misterius. Selain itu, dia telah mengerahkan kekuatan manik ke-8 sebelum melakukan serangan agar dirinya berada dalam kondisi terkuat. Bang, tinju dan telapak keduanya bertubrukan dan muncul retakan berwarna hitam di dimensi ruang di sekeliling. Jiang Dongliu merasa tangannya kebas dan bahkan hampir mati rasa. Dia segera mundur satu langkah. Kekuatan fisik yang hebat sekali. Jiang Dongliu bukan kultivator seni bela diri pemurnian tubuh. Dia juga tidak menggunakan kekuatan fisik dalam pukulan sebelumnya, melainkan memadatkan vital sejati untuk melancarkan serangan. Siapa sangka, lawannya yang baru berusia kurang dari 20 tahun ini ternyata bisa menempa tubuhnya hingga sehebat dan sekuat ini. Sungguh mengerikan. Akhirnya, dia mengerti alasan kenapa Li Xuan yang lebih takut saat menghadapi anak muda ini daripada tetua sekte Sungai Panjang. Tubuh Jiang Dongliu tiba-tiba dipenuhi oleh cahaya kilat setelah mundur selangkah. Kilat tersebut berubah menjadi seekor ular petir raksasa. Ular ini menjulurkan kepalanya dan menerkam ke arah Luo Xiu. Jurus jari pedang surgawi. Luo Xiu menunjukkan jarinya ke depan dan terdengar suara ledakan. Kepala ular petir tersebut pecah terkena serangannya. Meski begitu, vital sejati pangeran bela diri yang dahsyat juga menyebabkan Luo Xiu mundur 3 langkah. Akhir-akhir ini, begitu banyak kejadian yang menimpanya bertubi-tubi sehingga Luo Xiu tidak sempat berkultivasi 3 teknik super Tarsuna. Dia hanya berhasil berkultivasi salah satu dari 3 teknik tersebut, yaitu teknik penyempurnaan ilahi Tarsuna, tetapi baru mencapai tahap awal. Jadi, kebanyakan energi yang dimurnikannya tidak bisa digunakan dalam pertempuran. Menurut perkiraannya, kemampuannya akan meningkat beberapa kali lipat apabila bisa menguasai ketiga teknik super itu. Dia juga tidak akan mundur 3 langkah akibat guncangan serangan tadi. Meski kamu bisa menggunakan kekuatan rahasia untuk meningkatkan kemampuanmu, kamu tetap enggak bisa melampaui perbedaan kekuatan antara pangeran bela diri dan raja bela diri. Tapak cahaya petir. Jiang Dongliu berseru dan muncul cahaya petir yang tak terhitung jumlahnya dari punggungnya. Petir-petir itu berubah menjadi lautan cahaya petir. Sebuah tangan raksasa tiba-tiba muncul dari lautan cahaya petir itu dan menutupi sinar matahari. Jurus ini adalah teknik seni bela diri peringkat ke-9 dengan kekuatan yang mencengangkan. Luo Xiu harus menggunakan teknik super seni bela diri untuk bisa mengimbanginya. Namun, dia belum sempat berkultivasi 3 teknik super Tarsuna. Jadi, dia terpaksa menebas dengan tangannya dan mengeluarkan segel naga hijau untuk melawan serangan tapak ini. Bang, tapak cahaya petir dan segel naga hijau berbentur dengan keras di udara. Tiba-tiba, ada kekuatan besar yang melimpah menekan ke bawah. Luo Xiu bersama segel naga hijau pun jatuh ke bawah dengan kecepatan tinggi sebelum menghantam permukaan tanah dan menimbulkan lubang raksasa yang tak terlihat dasarnya. Raut wajah semua orang yang berada dalam formasi pelindung agung Sekte Tarsuna berubah drastis setelah menyaksikan adegan ini. Mereka merasa gugup dan cemas. Yan Yuyu ingin bergegas keluar untuk membantu. Namun, dia tahu bahwa dengan kemampuannya, dia bukan hanya tidak bisa membantu Luo Xiu setelah keluar. Sebaliknya, dia mungkin akan menambah masalah untuk Luo Xiu. Asap dan debu mengepul dari lubang besar itu. Luo Xiu terbang keluar sambil memegang segel naga hijau dan berpikir, memang ahli level keempat pangeran bela diri yang hebat. Sepertinya, aku harus mengerahkan seluruh kemampuanku. Luo Xiu membalikkan telapak tangannya dan mengeluarkan bendera Vientin kecil, lalu mengibarkan bendera itu. Seketika, cahaya formasi yang tak terhitung jumlahnya memelesat dan saling terjalin sehingga menyelimuti daerah dalam radius ratusan meter. Dia telah membentuk sebuah formasi isolasi yang tersembunyi. Sosok Luo Xiu dan Jiang Dongliu tiba-tiba menghilang dari penglihatan semua orang,
termasuk para anggota sekte Tarsuna dan Li Xuanyang yang berada sejauh 9 km dari sana.